sore kawan-kawan TNG Farm semua. Nah, pada sore hari yang cukup cerah ini kita kembali bertemu dengan saya Eko Utomo di lahan pakan. Jadi seperti yang sering saya bicarakan sebelumnya, bahwa lahan pakan atau bank pakan itu merupakan hal yang paling penting atau namanya critical key success factor. Jadi kalau peternakan tidak memiliki bank pakan, yang terjadi adalah apa? Pada saat kekurangan pakan, dia akan pusing karena apa? Harus beli dan beli. Kalau beli semua itu keluar terus di uang dan harganya mahal. Nah, oleh karena itu seluruh peternak yang mau sukses harus memiliki bank pakan agar apa? Struktur biaya bisa diturunkan. Nah, sekarang Anda lihat di sekeliling saya, ini adalah bank pakan dari TNG Farm. Kalau Anda perhatikan, bahkan di belakang saya ini adalah rumput budidaya. Jadi rumput budidaya ada macam-macam yang kita tanam di sini. Ada rumput pakcong seperti ini, rumput pakcong. Kemudian juga ada rumput Gamma Umami yang dikembangkan oleh dosen di UGM. Kemudian kita juga ada beberapa lahan untuk ke biogen. Dan yang nggak kalah penting adalah apa? Rumput-rumputan ini kan protein kasarnya tidak terlalu tinggi. Namanya juga rumput-rumputan antara 8 sampai 12% protein kasarnya. Nah, oleh karena itu dibutuhkan yang namanya ramban, leguminosa. Itu adalah daun-daunan yang kandungan proteinnya tinggi, sehingga kalau dicampur akan menghasilkan pakan yang memiliki kandungan protein yang lumayan baik untuk domba maupun untuk kambing. Nah, kalau Anda perhatikan di sekeliling kita pada saat ini, coba Anda perhatiin. Ada pisang ditanam, ada indigo vera, ada sengon. Di sebelah sana itu pakcongnya sudah usia 2 bulan, jadi sudah tingginya sekitar 3 meter. Kemudian di pinggir-pinggir juga kita tanami singkong, sehingga komplit. Pada saat kita panen rumput, kita juga sekaligus panen ramban atau leguminosa, dan kemudian kita campur. Kalau mau lebih baik lagi, kita tambah lagi misalnya dengan konsentrat tertentu agar kebutuhan energi, kebutuhan karbo dari ternak itu bisa kita penuhi. Nah, hal yang tidak kalah penting di dalam kita menjaga atau memanage lahan pakan adalah apa? Kita harus pastikan bahwa rumput-rumput itu mendapatkan nutrisi yang cukup. Nah, oleh karena itu pada saat panen atau bahkan sebelum kita menanam bibit, kita harus pastikan kita olah dulu lahannya, kemudian kita berikan pupuk, kemudian kita tanam. Nah, kalau misalnya suatu ketika ya Anda menanam ternyata hasilnya kurang bagus, mungkin bisa Anda cek apakah karena memang kurang subur atau jangan-jangan kalah dengan rumput liar. Dalam hal ini adalah ilalang. Kalau Anda perhatikan pada saat ini ada sebagian lahan dari TNG itu dinamakan lahan yang marginal. Lahan marginal itu adalah apa? Lahan yang pertumbuhannya tidak optimal, tidak cukup bagus. Sesudah kita selidiki, kita cek evaluasi, ternyata karena apa? Alang-alangnya banyak, sehingga mengalahkan tanaman budidaya, apakah itu rumput, apakah itu pisang. Nah, oleh karena itu kita harus tidak cuma disulam, tetapi di replanting, ditanam ulang kembali. Kita coba, misalnya kita lihat di sebelah kanan saya ini tim dari TNG sedang melakukan pengolahan lahan kembali. Bisa saja pada saat penanaman ada berbagai macam hal yang menghambat produktivitas. Mungkin pengolahan lahannya kurang bagus, mungkin teknik penanaman, mungkin juga pemeliharaan sesudah ditanam. Nah, seperti yang Anda lihat di bagian sebelah kanan saya ini sesudah kita evaluasi, ada sebagian dari lahan itu ternyata penuh oleh ilalang. Nah, oleh karena itu kita harus melakukan evaluasi. Sesudah dievaluasi ternyata tidak cukup dengan penyulaman. Jadi seperti dirancang ulang, dikerjakan ulang, replanting namanya, untuk kemudian kita tanam kembali rumput budidaya. Dalam hal ini adalah pakcong atau Gamma Umami. Nah, kebetulan karena kami juga lihat belajar dari tempat lain, bahwa dibuktikan bahwa di beberapa tempat ternyata sistem penanaman dengan dikubur tipis-tipis seperti menanam tebu itu lebih produktif daripada ditancap tegak atau miring. Kita coba nih di lahan kurang lebih 50 meter sangat persegi ya. Pada saat replanting kita lakukan dengan cara dikubur tipis-tipis, sehingga kemudian 2 bulan kemudian akan kita evaluasi apakah hasilnya memang lebih produktif dibandingkan dengan ditancap miring. Nah,
tadi kenapa kok kemudian penanaman atau bank pakan, apalagi yang terkhusus di dekat kandang itu menjadi kritikal. Anda bayangkan kalau suatu ketika hujan, suatu ketika ABK-nya sedikit. Kalau kita memiliki lahan yang lokasinya dekat kandang ini ada di belakang kandang, begitu membutuhkan langsung bisa kita ambil, kita olah dan kita berikan kepada ternak. Tetapi kalau misalnya lahan pakannya jauh, misalnya 5 kilo, kita harus butuh alat transportasi, kita butuh tenaga yang cukup banyak, kita butuh waktu yang banyak. Oleh karena itu saya anjurkan kepada teman-teman nih, para peternak, jika Anda memiliki bank pakan, usahakan sebisa mungkin, semaksimal mungkin cari lokasi yang paling dekat dengan kandang, olah seoptimal mungkin, karena itu akan membantu Anda di dalam proses manajemen peternakan. Nah, itu yang paling penting di dalam kita melakukan manajemen lahan di dalam konsep di dalam bank pakan. Siap? Bisa? Oke, jadi salah satu bank pakan yang penting buat peternakan khususnya kambing adalah apa? Daun singkong. Kenapa daun singkong penting? Yang pertama, daun singkong itu kandungan proteinnya tinggi, termasuk tinggi di antara legum. Dan kemudian apa? Penanamannya gampang dan sederhana. Nah, yang Anda perhatikan adalah pada saat kita menanam singkong untuk dimakan, diambil singkongnya, umbinya, dengan singkong peternakan berbeda. Kalau di dalam singkong untuk peternakan yang kita cari adalah daunnya. Nah, oleh karena itu tekniknya akan menjadi berbeda. Coba Anda perhatikan di sini. Kalau kita menanam singkong, kalau untuk peternakan, ini contoh yang paling bagus adalah yang di sini. Pada saat dia sudah tumbuh 1 meter lebih, biasanya ada tunasnya, ada beberapa tunas. Misalnya ada 3 tunas. Nah, tunasnya kecil, kita ambil. Ini kita kasih pakan kepada ternak. Nah, kemudian kita biarkan tumbuh. Begitu sudah agak tinggi, kita potes lagi. Nah, kemudian kita biarkan ini akan bercabang-cabang lagi. Jadi setiap 2 bulan bisa kita panen. Sehingga dengan demikian apa? Kita akan bisa mendapatkan banyak daun yang disukai oleh ternak. Walaupun kelemahannya adalah apa? Batang umbi nanti sesudah 1 tahun, misalnya 10 bulan sampai 1 tahun, pada waktu kita panen, itu rasanya tidak seenak yang secara alami. Karena apa? Mereka kekurangan nutrisi di dalam mengambil dari sinar matahari. Tetapi memang di peternakan bukankah fokusnya adalah di leguminosanya, di daun-daunnya. Nah, kalau saya di TNG seperti ini, nanti pun kalau misalnya panen singkongnya akan kita cover dan kita jadikan tambahan pakan energi atau karbo buat si ternak kambing atau domba. Khususnya untuk para kambing itu sangat baik sekali. Walaupun harus hati-hati ya, rekan-rekan peternak, bahwa daun singkong itu mengandung sianida dengan berbagai macam kandungannya. Yang paling berbahaya misalnya singkong karet. Nah, yang harus kita lakukan adalah ada berbagai cara. Yang pertama, layukan. Dilayukan 1 hari, misalnya 1 hari 1 malam, maka kandungan sianidanya akan turun sehingga tidak meracuni ternak. Yang kedua apa? Kita buat campuran silase. Begitu disilase sesudah sekian hari, 20 hari, 21 hari, maka kandungan sianidanya sudah akan minimal. Atau yang paling penting nih, pada saat memberikan daun singkong, jangan diberikan tunggal. Paling tidak ada 3 atau 4 daunan-daunan yang lain, sehingga akan bisa menetralisir kandungan sianida di daun singkong. Jadi kalau digabungkan nih, misalnya dilayukan, kemudian digabungkan dengan 4 jenis daun yang lain, itu top banget. Apalagi sudah disilase, kemudian digabungkan dengan 4 daun-daunan yang lain atau dengan rumput. Wah, itu TOP BGT. Top banget, ternaknya akan seneng, rasanya lezat, dan kemudian bergizi buat mereka, dan kitanya sebagai peternak akan untung. Karena apa? Kita bisa mendapatkan pakan dengan biaya yang rendah tetapi bergizi. Pasti bisa. Karena apa?
menanam singkong ada di darah seluruh anak-anak Indonesia karena sudah dilakukan sejak dahulu. Coba